untuk bangun bisnis pertama kali, yang benar-benar itu pure bisnis baru yang kita belum pernah jalanin sama sekali. Paling utama banyak kesabaran, Pak. Harus ditambah effort lagi kesabarannya. Kenapa? Masing-masing manusia yang berbeda cara pandangnya. Benar-benar jangan sampai saya ini tahu dari atas, tapi saya terjun. Emosional seorang pebisnis itu penting ya, Pak? Nah, itu paling utama itu. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, ini saya sudah sering dengar nama beliau. Tapi akhirnya baru hari ini nih, Masya Allah, akhirnya beliau datang ke kantor kita di Sekolah Digital Business Indonesia dan nggak usah pakai banyak cincong, langsung kita tarik duduk sini, kita mau belajar sama beliau. Pak Cecep, sebagai owner Travel Al Hidayah ya Pak. Nah, yang menarik adalah beliau ini sudah lebih dari 12 tahun ya Pak ya, di travel dan background beliau sebetulnya bukan travel awalnya, tapi jual beli mobil ya Pak ya. Jual beli mobil, kemudian berkembang, dan akhirnya pivot bisnis ke travel. Nah, kita mau tanya-tanya terkait sama Al Hidayah Travel dan perjalanan beliau. Pertanyaan pertama Pak, berkaitan dengan titik balik. Kok bisa Pak, dari bisnis kendaraan, karena kan jual beli mobil itu luar biasa Pak untungnya Pak. Betul. Gitu ya. Kok bisa pindah ke travel yang dari sisi harga aja kita harus bertarung gitu. Betul. Mungkin marginnya bisa lebih kecil daripada mobil gitu. Gimana Pak? Gimana? Kenapa titik baliknya Pak? Iya, pertama mungkin dari segi ya kita diawali dengan hijrah ya Pak ya. Oh baik. Iya, diawali dengan hijrah, kemudian kita coba awal kita berangkat umroh, ya kan? Oh iya, baik. Kemudian pada saat pulang ada ini juga, ya kan? Wah, gimana ya kalau kita... Tahun berapa tuh Pak waktu itu? 2014. 2014 ya? Iya. Oh, oke, 2014 ya? Iya, itu saya coba cari usaha lain yang ya karena dengan hijrah tersebut ya bisa ini saya lah ya kan. Karena kalau mobil itu yang konvensional itu kan banyak besar dari asuransi, dari leasing, jadi memang pada saat itu leasing yang sifatnya syariah masih sedikit. Bahkan kita masih belum teredukasi ya Pak ya. Betul. Bisa sedikit dan juga kita sulit ketika ada konsumen atau customer yang memilih untuk kredit gitu. Dan kurang lebih kalau di dunia mobil itu ya di showroom biasanya kurang lebih 75%, 80% itu kredit gitu. Benar. Akhirnya kita coba antisipasi gitu kan, cari coba celah bisnis yang lain. Nah, ketika pulang umroh, baru kepikiran, wah boleh juga nih ya kan, kita pindah bisnis gitu kan ke travel. Di sisi lain ada satu keinginan untuk sering ibadah di tanah suci. Masya Allah. Nah, itu. Jadi targetnya bukan umroh bila haji dan bila mampu, tapi umroh dan haji bila mau ya Pak. Nah itu gitu. Jadi targetnya itu Pak ya. Iya. Jadi kalau misalkan saya yang punya travelnya, bisa kapan saja mau berangkat tinggal berangkat. Nah itu gitu. Betul. Masya Allah. Nah setelah jalan kurang lebih 12 tahun tadi ya tentunya kita sudah banyak menikmati ya segi pahit manisnya, alhamdulillah gitu kan. Dan begitu banyak tantangan di travel umroh ini, ya kan. Karena tentunya kita banyak berhubungan banyak pihak, pihak hotel, ya kan, provider visa, kemudian transportasi, ya kan. Jadi di situ kita banyak lagi berinteraksi dengan pihak-pihak ketiga keempat, ya kan. Dibanding dengan kita waktu jualan mobil. Kalau jualan mobil kita ketemu konsumen, ya kan, deal selesai udah. Betul. Ya kan. Kalau misalnya kita juga pada saat kita mau beli, ya kan, ketemu konsumen juga, kita beli selesai udah. Paling ibaratnya yang selanjutnya mungkin ada dokumen, ya kan, yang kurang atau apa. Tapi kalau ini lebih kompleks lagi di travel ini. After sales-nya beda ya Pak? Betul. Lebih kompleks ya? Betul. Jadi kita di sisi lain kita banyak bekerja sama dengan banyak pihak dan juga kita maintenance jamaah ini gitu loh. Jadi tantangannya begitu banyak. Baik. Iya. Keren. Nah, jadi kita padukan, kita ingin juga sering beribadah tanah suci. Betul. Juga ya kita bagian bisnis kita juga, kita tidak menafikan juga ya, bukan berarti saya hanya ingin beribadah sana tanpa menafikan, tetap kita bisnis tetap ada lah namanya. Betul gitu. Makanya ya alhamdulillah dengan izin Allah ya bisa berjalan dari
2014 sampai saat ini, sekarang, ya kan? Masya Allah. Kantor di mana Pak? Berarti di Kota Wisata? Kota Wisata. Oh, Kota ya, Wisata, teman-teman saya kalau mau main ke Al-Hidayah dari Kota Wisata. Kota Wisata di Madison Square. Madison Square. Itu Iya. berarti seberangnya BPK Penabur ya? Betul. Depannya McD ya di Betul, situ. Ya? di situ. Ini yang menarik satu hal. Iya. Artinya kan Bapak pernah merasakan satu trade bisnis, Pak. Iya. Kasih tipsnya dong, Pak. Untuk bangun bisnis pertama kali, Iya. yang benar-benar itu pure bisnis baru yang kita Iya. belum pernah jalanin sama sekali. Iya. Tipsnya gimana, Pak, buat teman-teman, Pak? Ya, pertama dari segi tekad kita ya kan, tekad ibaratnya saya harus rubah nih ya kan, ibaratnya dari cara bisnis yang lama Ya. dengan bisnis yang baru ya kan. Betul. Ibaratnya di sini kita harus melayani banyak orang. Ya Oke. kan? Kalau dulu kita satu orang yang beli selesai udah. Sekarang mungkin bisa melayani jam 100 bahkan lebih mungkin ya kan. Betul. Dan kita harus di situ paling utama banyak kesabaran, Pak. Harus ditambah effort lagi kesabarannya. Kenapa? Masing-masing manusia yang berbeda cara pandangnya, ya kan? Dari segi kepuasannya pun masing-masing berbeda, ya kan? Ada yang maunya seperti ini, ada yang maunya seperti ini. Betul. Nah, dan itu banyak. Ibaratnya bukan 50, banyak yang kita layanin ya. Jadi perlu kesabaran. Nah, yang paling utama kesabaran itu yang paling utama ya. Manajemen emosional seorang pebisnis itu penting ya, Pak? Nah, itu paling utama itu. Tuh, teman-teman. Dan itu nggak cuma bicara tentang kesabaran. Iya. Dalam menghadapi customer juga kesabaran menghadapi perjalanan bisnis ya, Pak? Betul. Dan kita nikmatin aja. Kita nikmatin, itu yang paling utama. Kita nikmatin prosesnya. Pada saat kita mulai dari awal, kita tidak tahu apa-apa, ya kan? Gimana beli tiket, ya kan? Gimana ke provider visa, kemudian gimana sampai ya pada saat keberangkatan pertama, saya nanya ke yang temen yang sudah berjalan lama, ya kan? Gimana sih? Apa namanya? Dan saya paling pertama keberangkatan pertama, saya berangkat, jadi saya mau tahu. Bener-bener jangan sampai saya ini cukup tahu dari atas, tapi saya terjun. Saya terjun, jadi saya tahu dari level yang paling bawah. Saya ibaratnya mau tahu di bandara seperti apa, kemudian nanti barang seperti saya insya Allah tahu. Penting pengusaha atau owner tahu produk knowledge-nya sampai sedetail-detailnya. Itu Pak ya? Iya. Saya nikmatin prosesnya dari bawah, bukan berarti saya di atas cukup tunjuk-tunjuk aja ya kan, karena perpindahan bisnis saya harus tahu nih travel seperti apa, di bandar seperti apa, pengelolaannya seperti apa, kemudian nanti di Mekah, di Madinah seperti apa, saya harus tahu. Itu saya nikmatin prosesnya. Pak, saya ini pertanyaannya, para pemirsa yang lihat tayangan ini, kepengen umroh atau haji, 3 alasan kenapa harus pilih Al-Hidayah Travel, Pak? Iya, pertama, ya kita punya sedikit jargon ibadah umroh dan haji sesuai sunnah. Oke. Yang pertama itu. Yang kedua, pelayanan kita sepenuh hati. Sepenuh hati. Kemudian dari segi harga juga kita di level yang menengah. Di level tidak terlalu rendah, tidak terlalu tinggi. Tapi orang bisa merasakan umroh dengan harga yang cukup terjangkau ya Pak? Terjangkau. Luar biasa. Gitu. Jadi banyak semua level insya Allah bisa. Kalau jadi tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah gitu lah. Jadi tengah-tengah aja. Ya. Tengah-tengah aja. Jadi semua kalangan insya Allah bisa ya kan. Jadi kita tidak, kan ada main levelnya di level tinggi. Misalnya contoh di apa namanya di levelnya 30-50 ya misalnya dari bintang 5 terus gitu loh atau bintang 3 terus ya kan kita ada di tengah di antara itu, jadi kita bisa juga bintang 5, kita bisa juga bintang 3, bisa juga private bahkan gitu loh. Nah, jadi banyak semuanya insya Allah kita bisa layani. Gitu. Dengan pengalaman lebih dari 12 tahun harusnya Al-Hidayah Travel bisa jadi pilihan buat kita. Insya Allah. Insya Allah. Pak, terakhir pertanyaannya. Terkait dengan digital marketing dan bisnis digital nih Pak, sebagai owner travel. Apa yang dirasakan tentang digital business dan digital marketing dari seorang owner travel? Ya memang kan awalnya namanya awalnya kita, kan ini ada saat ini kurang lebih 5 tahun terakhir ya. 5 tahun terakhir, betul. After pandemic lah ya, 2021 ya. Betul. Jadi awalnya kan kita memang secara manual lah katanya gitu secara organik. Nah sekarang pada sudah ada perubahan digital marketing, awalnya kita juga agak kaget juga ya kan. Ya agak kaget ternyata kalau kita terus-terusan ibaratnya tidak ikutin tren misalnya kata gitu
trennya ke digital marketing, wah ketinggalan juga ya. Baik. Karena memang saat ini ya semua orang pegang ini kan. Betul. Ini yang paling, semua dari mulai level paling tinggi sampai ke bawah gitu kan, Betul. semuanya pegang ini. Betul. Dan semua market yang ada di sini gitu loh. Betul, Sekarang betul. pasar ada di handphone ini gitu loh. Betul, Dan betul. mereka sekarang tidak perlu lagi ibaratnya cari-cari kemana. Contoh misalkan kalau dulu mungkin, aduh, Treposa ini nih di mana di kantornya ya kan? Betul. Perlu ke sana dulu atau gimana, dia perlu mau nanya-nanya dulu. Nah, dengan digital marketing mungkin kan kita lebih singkat gitu Betul, ya. betul. Nah, itu makanya di sinilah saya baru barunya ini ketemu Pak Yoso, padahal sudah lama sekali mau ketemu Pak Yoso ya kan. Sama-sama, Pak Yoso. Apa namanya? Saya hanya ya itu sama dia, awalnya saya nikmatnya Pak Yoso begini ya kan. Nah inilah mungkin momen yang mudah-mudahan ini tidak terlambat ya kan. Saya ke kantor Pak Yoso ya, apa namanya, setelah sekian tahun ingin kantor Pak Yoso ingin diskusi mengenai digital marketing ini. Nah itu baru saat inilah. Tapi intinya sekarang ini udah kita harus berubah ya, jangan sampai kan banyak brand contoh ya yang ibaratnya yang terlalu apa namanya fanatik dengan ya udah kita secara ini aja ya tanpa dengan digital marketing, ternyata ya lama-lama ini juga tetap harus beradaptasi dan adaptasi ya Pak ya dengan yang tren saat ini. Betul. Ini ada beberapa pertanyaan tambahan nih Pak. Yeah. Banyak kan kita sering nemuin para pensiunan Pak. Betul. Mereka punya uang, mereka pengen bangun bisnis, dan rata-rata mereka datang ke kantor kita untuk diskusi bisnis mana sih yang tepat gitu. Betul. Nah kita sampaikan inilah pilihan beberapa bisnis gitu. Nah kalau travel sendiri memungkinkan nggak sih Pak, ada orang yang punya uang, dia tertarik sama bisnis travel, kemudian bekerja sama dengan Al Hidayah? Mungkin nggak? Itu kita buka peluang itu buka peluang juga ya. Apa namanya, supaya semua orang bisa merasakan juga. Pertama ya, dari segi bisnis travel ini yang juga berkesempatan, yaitu kan dari sifatnya kalau mereka memiliki saham ya kan, tentunya ada kemungkinan besar untuk mudah untuk berangkat ke sana ya kan. Kemudian juga ibaratnya dari segi yang lainnya ya, dia bisa lebih tahu di dalamnya seperti apa sih. Ya kan, apa namanya, manajemen travel ini ya kan. Jadi tidak hanya lihat di luar aja, ya kan. Karena apa? Mungkin contoh ya, kan kalau media terkadang kalau terjadinya pada saat ke jamaah biasanya langsung blow up. Betul. Tapi kalau misalkan yang terjadinya ke travel itu biasanya silent. Ya kan. Baik. Karena ya itu bagian risiko dukanya di travel lah ya kan. Mohon maaf kan di bandara mungkin kan sering ada jamaah gagal berangkat. Betul. Itu kan di sisi lain terkadang semuanya menyalahkan ke travel kan. Oh iya. Ya. Padahal ada unsur lain. Ada unsur di belakang ini, ada. Banyak variabelnya. Betul sekali. Itu tidak semuanya travel itu memang gagal berangkat itu kesalahan totally travel gitu. Jadi ibaratnya kita juga membuka nih ya kan. Tentunya kan ketika mau memiliki saham di travel atau misalkan mau kerjasama, tentunya kan tidak diberikan juga yang sisi baiknya aja kita berikan juga ini loh informasi yang selama ini kalau misalkan gagal berangkat seperti ini, jadi banyak supaya lebih tahu lah supaya lebih tahu ibaratnya seperti apa sih bisnis travel nih gitu loh. Yang paling utama yang tadi ya kan, tentunya paling utama ya kita bisa lebih sering ya kesempatannya untuk bisa berangkat umroh atau haji ya kan, lebih tahu kan kapan ini jadwalnya, yang lainnya intinya gitu loh. Pak Cecep, terima kasih. Mudah-mudahan obrolan kita bermanfaat, dan buat teman-teman sekalian yang saat ini menyaksikan tayangan ini, jangan pernah ragu untuk membangun bisnis baru ketika kita yakin. Betul. Terus yang kedua, ketika teman-teman ingin membangun sebuah bisnis, maka penawaran kerjasama juga terbuka. Di Al Hidayah Travel, silakan langsung hubungi Pak Cecep di Al Hidayah Travel. Lokasinya dari kota wisata ya Pak. Pak Cecep, terima kasih udah hadir di kantor kita di Radio Indonesia. Mudah-mudahan nanti lancar terus bisnisnya. Sama-sama sukses Pak Yos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.